kemungkinan besar adalah menjelaskan ke paru-paru, ke jantung, ke asam lambung. Nah, ketika asam lambung sudah 2 tahun, dia akan sesak di sini. Sesak. Jadi awalnya memang batuk-batuk, dia masuknya sini, set ini. Kenapa ke situ? Lah memang begitu. Nah, memang begitu. Jadi jin itu namanya nempel, namanya kesempelan ya. Dia nyerang di sini. Set. Nah, makanya batuk terus asam lambung biasanya seperti itu. Apakah harus kesurupan kalau ketempelan jin? Tidak harus. Jadi misalkan ya, si jin ini nempel begini ya, jinnya masih di situ, ini bekasnya masih ada, masih sakit. Ini yang kita namakan kesempelan. Maka kalau kamu berharap ru'yah ini reaksi kesurupan ya keliru, karena setiap orang yang diru'yah tidak harus kesurupan. Kesurupan itu hanya untuk orang yang mulai terlalu sore. Surup gitu. Iya, surup. Akhirnya kesurupan. Iya kan? Coba mulai siang kan? Nah, itu tadi. Nah, seperti itu ketempelan bacaan Falaq An-Nas. Selanjutnya adalah titik santet. Nah, titik santet sebenarnya kemarin sudah saya terangkan para sahabat. Bagi panjenengan contoh sekarang panjenengan yang dagang lah, yang paling cocok, yang paling banyak dagang. Oke? Dagang. Contohnya dagang, panjenengan dagang apa? Sing di muka-muka yang paling banyak dagang apa? Dagang. Kalau beliau ini sering dagang harga diri ya. Tukis sawit. Dagang sawit. Dagang sawit ya. Atau dagang beras lah, ya kan? Dia dagang beras. Maka ketika dagang beras, kamu pengen tahu, gampang banget, tokomu kesantet atau enggak? Gampang. Ya tadi ilmu saya tadi, Al-Falaq An-Nas, ya kan? Gampang kan? Al-Falaq An-Nas cukup Anda pejamkan mata, depan toko sampean bacakan Al-Falaq An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza tiup. Gesek-gesek begitu. Dah. Kan kamu terus tanganmu begini aja. Nanti kamu kan kesedot. Kaget. Jadi depan tokomu mulai dari kiri sampai kanan itu didetek begini. Loh, kalau kamu ketarik gitu kan, apapun medianya, entah itu media langsung fotomu disantet dari jarak jauh melalui angin, atau tokomu disantet di tanah kuburan yang biasa nutup, atau kamu dikasih koin biasa untuk nyantet nutup toko itu ada. Kalau di daerah Jawa, saya Sragen Sukoharjo itu pakai koin kecil ini ditaruh di pot, disembunyi, pokoknya kalau hilang ini tutupnya ganti hilang. Lah si khodam ini kan tentu di depan itu yang niup-niup gini biar orang nggak mampir dan tokonya terlihat tutup padahal buka. Nah, ketika itu para sahabat kok ketarik, satrik bagi. Loh, saya kok ketarik? Berarti dalam dirimu itu sudah ada sihir, begitu. Ada sihir dan itu bukan sugesti. Itu bukan sugesti. Pertanyaannya, kenapa tadi ketempelan dari depan kok santet dari belakang? Begini. Sampean pernah dengar Labib bin Asom? Labib bin Asom itu penyihir Nabi. Jadi orang yang nyantet itu sebenarnya dia ini nggak gentle dan nggak sakti. Saya ulangi, nggak gentle dan nggak sakti. Karena sakti-saktinya orang tetap ketika di depan istrinya goblok dadak. Walaupun rambutnya gondrong. Nah, maka orang si dukun ini nggak berani lewat depan, maka dia lewat belakang. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu gambaran bahwa yang terkena nanti, orang terkena santet atau sihir atau apapun istilah dalam daerah kalian, misalkan guna-guna kalau di Bugis, maka dia akan yang terkena sebelah sini. Ayo jatuh ke sana. Nah, yang tadi kan tokonya ketarik ya, sebentar. Nah, apalagi santet melalui angin. Contoh, saya download fotonya gondrong misalkan. Gondrong ini kan, ini saya ngetes nih ilmunya Spagar Nusa nih, iya kan? Kemarin saya di Riau kan, di Riau saya nemukan para sahabat Banser itu ngumpul. Juga ada Pagar Nusanya.
Tapi yang banyak bansernya. Ngumpul 15 orang tak swab, santet, 7 orang kena santet. Ya, jadi itu bukti bahwa di NU itu nggak ngajarkan santet, Pak. Kalau ngajarkan santet, ngapain orang kesantet, dukun santet atau kesantet? Kan senjata makan tuan itu. Nah, jadi kalau ada orang yang ngomong NU ini persatuan dukun-dukun, nggak bener. Saya pastikan nggak bener karena saya dari kecil di NU nggak pernah diajari seperti itu. Berarti ya dukun juga dukun ya dukun. Nah, mereka akan kena seperti sini. Kan sebelah sini kan, dia harus kesantet. Santetnya itu jangan kamu pikir seperti orang zaman dulu. Kalau kesantet itu api terbang, dak pecah. Enggak seperti itu juga. Itu yang dengar cuman orang yang sudah kesantet. Kalau nggak kesantet nggak akan denger. Gitu loh. Berarti yang bermasalah berarti sudah di telinganya ini. Gitu loh. Saya dari dulu nangani sandal 15 tahun nggak pernah diar. Ada itu diar, gelasnya pecah karena kucing tapi. Kalau santet. Maka titiknya para sahabat kemarin sudah saya jelaskan ya. Titiknya itu belah sini. Ini titik kahil, titik umul mugis, terus titik kahil di sini. Maka di daerah sini, tes segini. Ini sekitar sini. Kalau kira-kira berapa jari kemana? 5 bisa. Pokoknya daerah sini. Nah ini. Nanti dia akan sakit. Nah, para sahabat ya. Jadi di sini akan sakit. Itu berapa hari? Kalau di sini sakit sudah 3 hari. Itu berarti sudah santetnya baru. Jadi kalau sakit sini sudah kalian misalkan ya nangani santet kan ngeruqyah santet kan. Ya kan misalkan sampean nangani santet kunyang atau biku ganjang kalau di daerah Sumatera Utara itu kalian habis nangani misalkan nemu paku itu kan kalian pulang jangan lupa kalian itu sudah bisa reduksi energimu keringatmu itu dibaca si khodam jin itu bisa dan dia menghabarkan ke dukunnya bahwa ini yang nyantet akhirnya kamu sama dia dirapelin sesuatu akhirnya si khodam pun si dukun ini nyerang lagi dan nyerangnya itu anehnya dia tidak akan kena sini ya jadi dia akan kena sebelah sini nah sini nah maka para sahabat habis ngeruqyah kok kalian di sini panas atau di sini panas itu berartinya kamu kena serangan balik nah gitu loh ini saya ajarin kenapa karena saya pernah gitu loh tapi ya nggak sampai parah gitu loh pokoknya dikit telung dino usianya saya maafkan ya udah nyantet biarin 3 hari lah supaya apa supaya kita pernah merasakan bahwa Rasulullah juga pernah disihir bahwa kita serius nangani sihir supaya kenapa saya biarkan ketika ada yang nyantet masuk saya biarkan jawabannya supaya kita bisa merasakan penderitaan kaum muslimin yang kena kesantet gitu loh orang-orang NU yang kesantet jadi kalau sudah 3 hari ini panas dan ini kemungkinan semuanya bisa seperti ini ya termasuk gondrong pun bisa kata siapa pokoknya bukan gondrong giginya gitu aja jadi di sini dia akan kena di sini maka kamu cukup bakaran al-falaq anas ya seperti ini misalkan di sini maka kamu kasih sini cek gini Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbil falaq dibaca siri jahar boleh asal namanya siri itu para sahabat namanya siri itu haitsu yusma'u nafsahu sekiranya kita itu dengar contoh Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab dengar enggak enggak boleh seperti orang muka kalau sholatnya dibaca siri begini dengar enggak baca apa tadi nggak dengar, malaikat lo nggak dengar. Kayak mau copo sholat Allahu Akbar loh. Tekoi sans, aman baca sholat baca apa? Bacaannya siri kok gak ada suaranya. Sampean nggak dengar. Aku ada malaikat di zoom lambene. Gak dengar suaranya apa-apa. Itu bukan siri tapi gak moco gitu loh. Gitu. Jadi namanya siri kata Imam Nawawi haitsu yusma'u nafsahu. Jadi dia sekiranya dia mendengarkan dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab. Dengar enggak? Nah, terus nang ru'yah rondo iso kudu ana sing. Krungu ora? Nah, berarti itu siri. Krungu ora? Ora. Enggak krungu, berarti dia bukan budak memang kita gak dengar ya kan ditonton sini
Jadi para sahabat semua, kalau kamu biarkan, mohon maaf ini ya, saya ulangi, para sahabat yang suka ngeruqyah, kalau kamu ketarik ke sini ya, para sahabat yang suka beruqyah ya, kalau kamu kena ke sini, des begini ya kan? Terus kamu ini belum sembuh, kamu bawa pulang, maka ini target rumahmu sudah diketahui. Nah, si khodam ini akan mengetahui reduksi energi rumahmu. Jadi dia bisa baca, bisa. Jarak jauh bisa. Nah, begitu loh. Tapi kalau di ruqyah bisa jarak jauh, ya bisa, santet aja, yang sihir aja bisa. Masa Quran mukjizat tidak bisa? Mikir. Masa kalian masih percaya santet mematikan daripada Al-Quran syifa kan? Kan lucu orang muka-muka ini. Kok payang kamu muka-muka. Ya Allah, lupa ya. Ya, gini kan saya ulangi, kalau kalian habis ruqyah orang yang nangani santet misalkan, kok kinimu sakit, itu kamu minta bantuan temenmu atau minta bantuan siapa? Karena kamu megang ini sulit, ya kan? Megang sebelah sini sulit. Oleh sebab itu kamu tanya ada temenmu, Mas, aku kayak kena kene wacana al-falaq anas, bacakan al-falaq anas, terus tiup, sampai harus mengeluarkan, muntah nggak apa-apa. Kenapa? Kalau kamu biarkan sakit seperti ini, ya kan? Terus kamu pulang, maka kemungkinan 3 hari kemudian tiba-tiba rumahmu itu, yaitu tadi istrimu kepalanya pusing, punggungnya berat dan seterusnya. Itu satu keluarga bisa kena. Anakmu rewel dan seterusnya. Maka untuk mengatasi jangan masuk dulu sebelum ini keluar. Kalau saya biasa gitu loh. Masuk-masuk dikit tak apa-apa. Malah saya senang keluar masuk. Iya kan? Nah, berarti kan, jadi diarahkan ke sini. Itu para sahabat kalau orang terkena santet. Dan nanti ini santet 3 hari itu yang sakit sebelah sini. Nanti kalau dia lama-lama, ya tergantung santetnya, medianya apa kan begitu. Kalau dia medianya foto misalkan, dia akan masuk ini panas, punggung berat, kepala pusing, terus di sini. Atau gatel-gatel. Kalau tanah kuburan dia akan kakinya akan sakit-sakit atau gatel-gatel. Ya, seperti itu. Kalau dia media api, misalkan kamu fotomu di sini media api banyak di Jawa Timur bagian barat ya, kayak di Bondowoso, Situbondo, Jember dan sebagainya, itu pakai api. Jadi dia dibakar anunya, enggak namanya, terus dibakar kasih ini. Nah, itu pengaruhnya karena rohani itu arwahul junudun mujannadah. Nah, maka para sahabat macam-macam. Pokok intinya apapun medianya tetap yang pertama yang kena ini sama ini. Itu pemetaan gangguan gaib. Sampean percaya boleh, tidak percaya boleh, tapi intinya seperti itu. Saya ingin hanya postingan ini biasa sampean bisa jaga-jagalah. Jadi sampean tetap aman gitu, ya nangani orang tetap aman. Jadi gak gampang jadi mukmin yang dhaif. Karena Nabi mengatakan al-mu'minul qawi khairum minal mu'minil dhaif. Mukmin yang qawi, kuat, santet berapa kali bangun, santet, muntah, bangun lagi gitu loh, biasa. Jadi jangan dibayangkan santet itu seperti di YouTube pakai tenaga dalam mental gitu, enggak. Itu kan anak-anak pagar dosa juga bisa seperti gitu kan. Enggak seperti itu, jarak jauh memang sahabat. Walaupun memang ada juga yang, karena ada dukun santet itu nggak bisa tenaga dalam. Nah, saya tahu. Jadi ada yang orang itu nyantet ahli santet tapi tidak bisa tenaga dalam. Dia yang ngopeni keris, terus syarat-syaratnya ini, seingatnya, terus khodamnya dipanggil, terus begini aja. Tapi kamu gini kan ya, nah yang nggak begini nggak bisa. Dan tidak mesti tenaga dalam itu ahli santet kan begitu. Bahwa itu tenaga dalam pernapasan, ya enggak bisa nyantet, malah kesantet terus. Ya kan? Nah, jangan enggak seperti di TV kan begitu. Wallahu a'lam. Selanjutnya ain. Nanti cara ain ini adalah di titiknya di Ummul Mughis para sahabat.
Ini yang saya maksud ain itu adalah sebagaimana sabda Nabi, yahduru biha syaitan wa hasad ibnu Adam. Karena hasud, karena dia ini apa namanya? Iri dengki. Hah? Iri dengki. Iri dengki. Bukan, hasud yang dimaksud itu kagum. Jadi hasudnya ain dengan hasudnya di tasawuf itu beda. Hasud maksudnya ain itu adalah karena dia ini kagum. Jadi misalkan seorang ibu, dia ini ketempelan dan dia pusing di daerah sini dan sini, memungkinkan dia ini kena ain. Berain. Dan titiknya adalah di titik umul mugis, sahabat. Terus itu yang kena ain. Jadi titiknya ain itu di sini. Mohon maaf, kepalanya bisa dibuka. Banyak kalau. Aduh. Ini tadi saya tanya, ini Ya. apa resepnya beliau ini awet tua? Kok cepet tua, apa resepnya gitu? Ya. Istrinya galak atau apa? Atau ini kan salah sampo? Sampo wing. Samponya wing. Jadi Pak sahabat, jadi dia ini misalkan ya kalau di kepala pusing ya, ini bisa ditekan di sini. Nah di sini, di tengah-tengah. Ini kalau ada otak, insya Allah ada otak. Ini isinya cuma utang sama nagih. Yang sini modalnya pikir utang kapan, nyaure ini ya lengkap di sini. Ini pikir utang kapan, iso kredit Innova. Ini nyaure itu konti. Golek utangnya itu konti. Nah ini di sini adalah kumpulan utang dan nyaur utang. Nah ini di tengah-tengah Pak sahabat, di tengah-tengah di sini. Nah di sini Pak bisa lihat. Nah di sini tengah-tengah ini. Perhatikan, yang saya maksud di sini adalah orang yang berpotensi menimbulkan ain. Ibu-ibu, sekarang nggak percaya begini aja lah. Langsung praktek ya. Kalian cari anak yang sulit ngomong. Saya ulangi, cari 9 ini. Apa itu? 1, anak yang hidrosipalus. 2, anak sinusitis. 3, anak yang sulit ngomong ketika sudah 5 tahun nggak bisa ngomong. 4, anak yang 5 tahun tidak bisa jalan. 6, anak yang suka sesak nafas. 7, anak yang muntaber. 4, 7 terus 9, anak yang hernia. Yang ketiga, anak nakal. Yang ketiga, yang ke-9. 9 anak nakal. Yang ke-10, ini apa ini? Apa? Kelenjar getah bening. Nah, kan sudah ketemu orangnya, kamu cari sekitarnya. Orang tuanya terutama. Karena apa? Yang berpotensi memuji anak ini adalah orang tua. Iya kan? Ya. Nah, cari siapa dia yang menimbulkan ain, yang memuji dia terus. Ini siapa dia? Biasanya ibunya. Karena ibu ini suka kaget gitu loh. Wanita itu suka keheranan ketika sesuatu yang mengagumkan, dia suka heran. Kalau laki-laki itu udah biasa. Iya kan? Bener enggak? Saya itu kalau ada lewat misalkan kendaraan bagus biasa saya. Ada orang lewat perempuan muda biasa. Beda kalau depan saya ini nggak tahu. Nah, biasa, nggak gampang heran. Nah, kalau perempuan beda, iya kan? Kalau misalkan ada lift naik, lu, tangga nih ya Allah tangga nih, baterai nih. Aku gak wani munggah, tahu gak ya Allah, ke hotel anduk kloset loh, dibuat anduk. Itu pernah itu. Dan kadang-kadang ya begitulah. Jadi yang suka heran itu kenalan perempuan. Makanya itu ibunya ya, misalkan anakmu sudah 5 tahun nggak bisa jalan, itu harus segera ditangani para sahabat. Sebenarnya itu prosesnya sudah lama. Dia nggak bisa jalan kan, dia kena ainnya biasanya usianya ketika usia 1,5 tahun atau 2 tahun kan begitu. Nanti pertanyaan nanti menyusul ya, saya mau terangkan dulu. Ketika saya sudah beri pertanyaan baru nanti kalian boleh tanya sehingga saya membaca. Kalau nanti sampean pas online sampean tanya, saya nggak bisa baca. Baik para sahabat, setelah ini kita sentuh begini aja. Jadi yang jadi masalah siapa? Misalkan anak yang nggak bisa jalan 5 tahun, kamu cari yang suka pusing. Nah ini ibunya ini yang berpotensi, dialah ain.
berpotensi menimbulkan ain. Caranya mendeteksi titik sini, Pak. Nah, nih lihat nih. Sini. Pekan aja, pejamkan mata dia dengarkan niat mencari berkah dari ayat-ayat Al-Qur'an. Perhatikan baik-baik. Ada peruqyah yang ngomong, "Gus, saya ruqyah dia tidak reaksi." Tidak mungkin. Saya ulangi. Gus, ketika ada orang saya ruqyah, memang ain itu sulit. Artinya sulit itu sembuhnya harus proses. Sampai bilang, "Gus, ini sudah saya ruqyah tapi tidak reaksi." Tidak mungkin. Orang ini kalau diruqyah pasti reaksi. Masa kamu nggak percaya Al-Quran sifat? Ya kan? Tapi reaksinya beda-beda. Ada orang yang reaksinya ketika diruqyah tidur. Itu juga reaksi tidur. Ya kan? Ada ketika diruqyah nangis. Reaksinya nangis. Pasti reaksi dia. Nggak mungkin nggak. Nah, ketika reaksi, biasanya ain ini ya, ada dua kemungkinan. Pertama, si ibu ini akan reaksi muntah. Yang kedua, kesurupan. Yang ketiga, nggak ada reaksi, maksudnya dia reaksinya diam. Maka kamu nggak perlu ngurusi reaksi apapun yang diterima, karena setiap orang berbeda-beda. Kalau dia ini lemah psikologisnya, portalnya terbuka, semacam dia ini suka marah, kok suka baper ya kan, melihat ada istrinya suaminya kreditan motor gak lunas dia nangis. Terus lihat suaminya orang bisa naik Pajero dia cuma demam. Lagi baperan ibu-ibu seperti ini. Nah, nanti kalau kamu ruqyah, reaksinya bukan muntah lagi, kesurupan. Maka tidak perlu khawatir. Apapun reaksinya itu adalah dari berkah dari ayat-ayat Al-Quran. Bukan berarti terus Quran membuat kesurupan, enggak. Ini sosoknya sudah di dalam soalnya. Nah, dia akan pusing, walaupun pusingnya nanti ibunya itu yang anaknya jarang nggak bisa jalan itu, pusingnya di sebelah sini. Tapi titiknya di sini. Nah, saya ulangi, titiknya tetap di sini. Contoh, saya praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ini biar orang-orang tahu nih, Mbah Kotonya juga Pak Mutabar kelihatan gantengnya gitu. Dan semakin banyak di video saya orang-orang ganteng, gitu loh ya. Nah, sampai pakai to'o. Ya, di sini nah ayat Al-Falaq An-Nas, cuman kalau ain ini diulangi, wa min syarri hasidin idza hasad. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad 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 wa min syarri hasidin hasad. Gini. Seret. Buka mulut. Seret. Nah, insyaallah begitu. Nah, seperti ini Pak sahabat. Ini beliau ini reaksinya ngantuk. Apa berarti gangguannya? Ya gangguan dia. Karena dia punya penyakit, keluhannya adalah pegel-pegel ngantuk. Makanya reaksinya akan tidur. Bukan berarti Al-Quran nggak mustajab, cuma dia nggak dengarkan, jadi ya ngantuk. Begitu para sahabat, mudah-mudahan saya tiga titik ini saya ijazahkan. Ini di hadapan Ketua PWJRA Bengkulu. Selanjutnya saya akan buka pertanyaan dan nanti insya Allah dijawab oleh Ketua Bengkulu. Karena namanya PW itu harus bisa semuanya insya Allah. Walaupun ya nanti tidak bisa ya lambaikan tangan gitu aja. Kembali ke laptop. Oke, para sahabat semua. Saya akan beri pertanyaan memberi kesempatan 3 pertanyaan mulai hari ini. Saya mau ijazahkan dulu, saya ijazahkan 3 titik pencarian sumber gangguan gaib dengan kalimat ajastukum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini ada pertanyaan dari Eltiva PKU, Mbah Badar Kuansing izin bertanya Gus. Ini Gus Huda berarti ini pertanyaannya. Siap. Jika tidak bisa angkat tangan. Iya.
apakah jika anak dari bayi mengalami kelainan jantung itu hasil diagnosa medis jantung bocor itu termasuk ain juga kira-kira? Wah, kalau ini angkat tangan. Kalau sulit jodoh, insya Allah. Oh iya. Nah, sulit jodoh insya Allah gangguan. Baik, para sahabat semua yang dimuliakan Allah. Jadi saya kira apapun diagnosa dokter, saya ulangi, apapun diagnosa dokter, kan nggak mungkin tuh sahabat. Sampean pikir sendiri loh. Allah itu nggak serta merta. Beliau itu otoriter itu nggak serta merta. Ada namanya asap, ya pasti ada apinya. Jadi kenapa anakmu sakit, ya kan? Ini di luar pandangan dokter ya. Berarti kan di situ ada, saya agak ke belakang. Berarti kan ada yang salah. Salahnya apa kita? Salahnya kita ini tidak doakan anak sebagai Rasulullah, sebagaimana Rasulullah SAW. Rasulullah itu mendoakan cucunya Sayyidina Hasan wal Husain. Tapi itu kita tinggalkan. Apa doa Nabi? U'idukuma bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tapi kita tinggalkan. Akhirnya anak kita gampang ketempelan, gampang kena ain, kan begitu. Jadi kalau ada anak sakit, walaupun tidak 10, di luar 10 penyakit itu kemungkinan tetap dari orang tuanya, ya kan? Tetapi ada dokter bocor jantung, iya. Tapi kan sebabnya ada, itu kan asap, apinya ada pemercik. Cari yang pusing. Saya ulangi, bagi yang bertanya jangan sekedar bertanya hanya iseng-iseng saja. Langsung praktek. Siapa yang pusing? Nah, terus bagaimana kalau ain? Tetap pada ngacu SOP, yaitu ibu niat narik penyakitnya. Apakah pertanyaannya apakah langsung fisik dia megang jantungnya yang bocor terus niat narik? Tidak harus. Misalkan bayimu ditabung di rumah sakit, kamu foto saja ibunya dari jarak jauh begini, megang fotonya, niat narik, keluarkan lewat dia, insya Allah bisa. Ya, semacam tafsirul Quran. Jadi kenapa bisa? Santai tapi bisa jarak jauh. Masa Quran enggak bisa? Mikir. Orang-orang ini maksudnya gak yakin Quran sifat ini loh ya di masalah ini. Jadi saya kan kadang-kadang ngamuk karena kamu lebih percaya santet daripada Quran itu loh, maksudnya. Daripada lebih percaya black magic santet daripada Quran itu loh, gemes aku melihat kamu ini. Ya itu aja. Jadi intinya kalau anak jantung set, ibu set jarak jauh. Bisa insya Allah. Yang penting itu modalnya kresek al-falakanas lah. Itu para sahabat kemungkinan bisa jadi yang anak jantung bocor ya seperti itu satu ya. Pertanyaan sudah satu. 11 bulan belum bisa jalan, apain Gus? Lah tadi kan sudah ini ada Ninita 11 tahun. Iya tapi tadi sudah saya terangkan. Nggak bisa jalan 11 tahun, pokoknya nggak ada ininya. Kan tadi nggak bisa jalan itu prosesnya sebenarnya pas kenanya itu ketika 1 tahun. Cuman nggak ada yang ngobati, diobati dokter, herbal, pijet doang. Ya nggak bisa dong ain. Ain harus dengan sembur, jambi. Sowo. Nah, itu para sahabat. Itu pertanyaan baru satu nih, Gus, suami belum bisa membayangkan rumah selalu tertutup pohon-pohon itu bagaimana Gus? Lah emang pohonnya ada enggak di rumahmu? Suami melihat pohon, lah itu pohonnya ada enggak? Itu ya Allah, saya nggak paham ini maksudnya Bu Umu Muroda. Itu keluhannya suami ngapain? Apakah kena sihir apa gimana? Kalau kena sihir kan kepala pusing, punggungnya berat. Apakah harus tulang ekor panas? Tidak harus sebenarnya. Cuman kan secara umum tulang ekornya berat. Itu ada para sahabat. Intimu. Nah, ini pertanyaan kedua. Saya masih belum paham. Jadi masih saya hitung pertanyaan baru satu. Sakit tulang belakang saraf kejepit gimana Gus? Nah, itu obatnya kamu rutin selama 21 hari. Pegang, ambil ya. Di depan rumahmu setiap jam 6:30. Pokoknya srengenge, apa srengenge? Matahari. Matahari terbit. Matahari. Dia biar gak ngantuk ya. Iya, ya matahari. Matahari. Jadi kamu baca bismillah itu seperti buku panduan bismillah turbatu ardina biri qadibadina ishfa bihi saqimuna bi namanya
geser kaki ini, pejamkan mata. Nanti kalau ada gaib yang kamu kanan. Saya pengen beli Pajero misalkan. Kamu akan bergetar begitu. Karena pengen beli Pajero tadi.